Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, syariat Allah pastilah penuh dengan hikmah. Karena tidak mungkin Allah mensyariatkan atau melakukan sesuatu tanpa ada hikmah. Sebab kalau Allah mensyariatkan sesuatu tanpa hikmah, itu artinya sia-sia. Siapapun yang memikirkan tentang syariat yang Allah turunkan, pasti dia akan mendapatkan hikmah-hikmah yang sangat besar dan agung di belakangnya. Puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan karena adanya hikmah yang luar biasa. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang hikmah yang paling agung daripada syariat bulan Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu siyam, puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Di sini Allah menyebutkan hikmahnya, tujuannya, disyariatkannya siyam. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Rupanya ini yang Allah inginkan daripada hikmah puasa, saum. Itu menimbulkan ketakwaan. Agar hati kita menjadi hati yang bertakwa, yang senantiasa kembali kepada Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, alaika bis saum fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Karena memang subhanallah, siapapun yang berpuasa dia akan mendapatkan pada dirinya hatinya itu lebih lembut dibandingkan saat dia tidak berpuasa. Siapapun yang berpuasa dia akan merasakan hatinya lebih dekat kepada Allah dibandingkan saat dia tidak berpuasa. Hatinya akal Islam lebih bening dibandingkan saat dia tidak berpuasa. Maka orang yang berpuasa karena Allah Azza wa Jal akan menimbulkan ketakwaan di hati. Dan ini merupakan tujuan yang besar. Karena ketakwaan hatilah adalah merupakan sumber daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, di hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itulah hati yang takwa. Hati yang bersih dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit syubhat maupun syahwat. Maka saum akhal Islam menimbulkan ketakwaan hati, menjadikan seorang hamba selamat hatinya dari syahwat yang bisa menyesatkannya. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, betapa agungnya saum, hikmahnya ini. Kemudian saudaraku sekalian, di antara hikmah saum Ramadan, yaitu Allah ingin dengan syariatkannya puasa Ramadan membiasakan kita di atas kebaikan. Allah syariatkan puasa sebulan penuh, bukan seminggu, bukan 2 minggu, tapi subhanallah 1 bulan penuh. Karena 1 bulan inilah saudaraku sekalian, siapapun yang bersungguh-sungguh untuk menggunakannya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan insya Allah dalam hidupnya. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Di bulan Ramadan kita sholat malam.
sholat tarawih. Di bulan Ramadan kita bersedekah. Di bulan Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Selalu terbiasa dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dengan ibadah. Inilah yang diinginkan. Agar kita terbentuk pada diri kita kebiasaan. Kebiasaan apa? Di atas kebaikan. Karena manusia apabila tidak terbiasa dengan kebaikan dan ketaatan, dia akan terbiasa dengan sesuatu yang sia-sia atau bahkan na'udzubillah maksiat, na'udzubillah. Sedangkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seseorang itu akan meninggal di atas kebiasaannya. Naam, bagaimana kita ingin bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang saleh. Nah, dengan adanya syariat bulan Ramadan, Allah ingin supaya kita terbiasa dalam kebaikan, ketaatan, terbiasa dengan membaca Quran, terbiasa dengan saum, terbiasa dengan salat malam, terbiasa dengan sedekah. Subhanallah, akhul Islam. Di antara hikmah disyariatkannya bulan Ramadan, saudaraku sekalian. Allah ingin mengangkat derajat hamba-hambanya. Dan Allah ingin menggugurkan dosa-dosa mereka. Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu junnah, yajunnul abdu ya bihi minan nar," kama qala. Saum itu perisai, junnah, yang akan menamengi si hamba dari api neraka. Allahu Akbar. Makanya syariat bulan Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah ingin si hamba itu selamat dari api neraka. Maka Allah berikan kepada kita sebuah perisai yang luar biasa kuat sekali. Yang sangat dahsyat sekali. Itu saum. Karena Rasulullah mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu perisai, tameng yang akan menjadikan perisai dia dari api neraka. Allahu Akbar. Dan subhanallah lagi Rasulullah menganjurkan kita banyak sedekah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah menyebutkan tentang hikmah sedekah. Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Bayangkan, di bulan Ramadan kita telah memiliki perisai dari api neraka. Lalu kita tambah dengan pemadam api, itu sedekah. Betapa kuatnya seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ya akhal Islam. Inilah hikmah-hikmah yang luar biasa. Yang siapa orang memperhatikannya, dia akan semangat insya Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Siapapun yang paham dan tahu tentang hikmah dari bulan Ramadan, dia akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena Allah mensyariatkan bulan Ramadan bukan untuk menyusahkan kita, saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bulan Ramadan adalah untuk kebaikan kita. Iya, untuk sesuatu yang akan menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup kita di dunia dan akhirat kita, saudaraku. Tanyakan kepada orang-orang yang berpuasa itu. Saat ia berbuka puasa, adakah ia mendapatkan kegembiraan? Ya Allah. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Lis-saim farhatan." Orang yang berpuasa akan memiliki dua kegembiraan. Apa yang pertama? Farhah inda fitrih. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Yang kedua, wa farhah inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, meninggal dunia. Dia akan menemukan sesuatu yang luar biasa di alam kuburnya. Allahu Akbar. Maka ya akhi, beratnya suatu amal menjadi ringan saat kita melihat keuntungan yang sangat besar. Makanya seorang muslim tidak melihat kepada beratnya amal, tapi yang seorang muslim dia melihat kepada besarnya pahala, besarnya keuntungan. Lihatlah para pebisnis.
Terkadang seseorang pebisnis, dia berani mengeluarkan uang karena ia tahu akan mendapatkan keuntungan yang besar di situ. Dia gelontorkan miliaran karena ia akan mendapatkan ratusan miliar dari situ. Maka kalau kita pun beramal saleh, tidak melihat kepada beratnya amal, tapi melihat kepada pahalanya yang besar, keuntungan yang luar biasa, maka insya Allah itu akan menjadi ringan. Namun tentunya ini bagi orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat saja. Adapun orang-orang yang menginginkan dunia, Ramadan terasa berat bagi dia. Fa Allah musta'an. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat.